Halo, oke. Di sini kita akan bahas tentang if bertingkat ya. If bertingkat. Sebelum kita bahas if bertingkat, di sini itu ada dua ya, yaitu if ganda sama if tunggal. Sebenarnya apa sih sebenarnya itu? Jadi kita akan mulai dari if kok if ganda sih? Nah, if tunggal ya. Nah, eh if tunggal. Nah, seperti namanya, if tunggal. If tunggal itu seperti contoh yang saya pakai ya sebelumnya ya. Jadi if tunggal itu dipakai untuk mengecek satu kondisi. Jika kondisi itu bernilai benar, maka kode blok di dalam blok if itu akan dijalankan. Jika salah, maka kode akan dilewati. Seperti contoh di bawah ini. Ini kan contoh kode yang sudah saya pakai ya. Saat saya pakai contoh ya, seperti itu. Jadi kita lihat di sini ada let umur. Umur sama dengan 18. If umur lebih dari sama dengan 17, maka kamu akan eh, diberikan apa namanya output itu kamu sudah dewasa seperti itu. Oke, kita masuk ke if ganda. Nah, if ganda ini itu hampir sama dengan if yang level 3 tapi sedikit berbeda. Karena di sini itu kita bisa lihat ya, dia itu pakai else if itu dua kali ya. If ganda atau disebut sebagai nested if. Nah, ini dipakai penggunaannya itu ada if di dalam if. Jadi if di dalam if. Jadi ada if lain di dalam if seperti itu. Jadi gunanya itu untuk apa sih? Gunanya untuk mengecek seberapa kondisinya itu apa kita bisa ngecek banyak kondisi di dalamnya. Jadi bisa dibilang dia itu sebagai if bertingkat. Kita bisa cek di sini ya. Let's nilai sama dengan 85. If nilai lebih dari sama dengan 80, kita cek ini 85, berarti dia itu di atasnya 80, maka hasilnya nilai itu nilainya adalah A. Kalau dia itu nilainya di bawahnya ini ya, else if nilainya itu contoh 80 kok 80 79, maka nilainya adalah B. Kemudian ini else if nilainya lebih dari sama dengan 60, maka yaitu 69, maka nilaimu adalah C. Atau nilaimu itu kurang dari 60, entah itu 59 atau 55, maka nilaimu itu kurang dari C, seperti itu. Jadi dipakai untuk eh, pengkondisian ganda atau kondisinya berbeda seperti itu. Makanya disebut sebagai kondisi bertingkat. Nah, perbedaan utama dari if tunggal sama if ganda. Nah, if tunggal itu dipakai untuk hanya mengecek satu kondisi. Kemudian if ganda dipakai untuk ngecek beberapa kondisi secara berurutan. Jadi dicek satu persatu seperti itu. Oke, ini ada contohnya ya. Let's hari ini tuh hari apa? Hari Minggu kan? Kita cek di sini if hari sama dengannya tiga kali ya. Sabtu. Kemudian ini ada or hari sama dengannya tiga kali Minggu. Nah, kita cek sekarang hari hari ini apa? Hari Minggu kan? Berarti sekarang itu hari libur. Kalau sekarang itu kalau kita cek di sini itu hari ini itu hari Selasa atau hari Senin, maka itu dicek di else. Maka hari ini hari kerja seperti itu. Nah, kapan sih kita menggunakan if tunggal dan if ganda? Tergantung. Jadi if tunggal itu dipakai atau gunakan ketika kita hanya ingin memeriksa satu kondisi. Kalau kita mau pakai if ganda, maka kita itu ingin ngecek atau memeriksa beberapa kondisi yang saling terkait dan eksklusif. Hanya satu kondisi yang bisa benar. Kan seperti contoh ini kan, if ganda kan. Ini kan kondisinya kan banyak kan. Kalau nggak sama semua ya
Ya yang salah ini, yang else ini yang dipanggil seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai sini ya tentang pembahasan if tunggal sama if ganda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.